إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kita masih berbicara tentang masalah kathratus su'al, masalah makruhnya banyak bertanya, dan khususnya pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu atau pertanyaan-pertanyaan yang belum perlu. Yang tidak perlu artinya pertanyaan-pertanyaan tentang sesuatu yang tidak mungkin dijawab, seperti pertanyaan-pertanyaan tentang hal-hal gaib yang tidak dikhabarkan dalam Quran dan Sunnah. Sedangkan yang belum perlu, perkara-perkara yang belum terjadi. Dengan istilah tadi dalam riwayat Ibnu Umar kemarin, kalau begini bagaimana? Kalau begitu bagaimana? Kalau begini, kalau begitu, kalau begini, belum terjadi. Maka dikatakan tinggalkan. Tinggalkan kalimat kalau di negerimu. Sesungguhnya aku melihat Rasulullah SAW menciumnya, Rasulullah SAW mengusapnya. Titik. Dikatakan kharrajat Tirmidzi, diriwayatkan oleh Tirmidzi athar Ibnu Umar tadi, wa muradu Ibnu Umar an la yakun laka hammun illa fil iqtida bin nabi. Dikeluarkan hadisnya atau asarnya oleh Tirmidzi, dan dikatakan bahwa maksudnya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu bahwa kamu tidak memiliki keinginan kecuali ittiba'us sunnah. Tidak memiliki hammun, enggak memiliki satu semangat illa fil iqtida, kecuali semangat untuk mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wala hajata ila fardil ajzi an dzalika aw ta'assurihi qabla wuqu'ih, dan tidak perlu, enggak ada hajat, enggak perlu untuk menggambarkan betapa sulitnya, betapa susahnya. Bagaimana kalau enggak bisa, bagaimana kalau sesak, bagaimana kalau orang mendorong saya, bagaimana kalau. Maka kata Ibnu Umar, dah ara'aita bil Yaman, tinggalkan ara'aita kamu di Yaman. Yani tidak perlu pertanyaan kalau. Yang jelas ini sunnah, berupayalah untuk mengerjakan sunnah. Qul inna a'azakumullah fa innahu qad yaftur al-'azm 'ala at-tasmim 'ala al-mutaba'ah. Karena kalimat kalau tersebut kadang-kadang bahkan seringkali membikin hilangnya semangat. Ketika dia semangat ingin mengerjakan sunnah, kemudian ada orang yang bertanya, tapi kalau nggak bisa, kalau saya waktu itu begini, kalau saya begitu, akhirnya melemah semangatnya untuk mengerjakan. Dikatakan fa inna tafaqquh fid din was su'al 'anil ilmi innama yuhmad idza kana lil 'amali la lil mira'i wal jidal. Sesungguhnya yang namanya tafaqquh fid din, bertanya mencari fikih dalam agama, mempelajari ilmu din, wassual, dan pertanyaan-pertanyaan tentang ilmu, sesungguhnya akan terpuji kalau tujuannya lil amali, la lil mira'i wal jidal. Kalau tujuannya adalah untuk mengamalkan,
La lil mira'i, bukan untuk mira', bukan untuk debat, wala lil jidal, bukan untuk bantah-bantahan. Sebagaimana diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, annahu dzakara fitanan, bahwa beliau menceritakan riwayat tentang fitnah-fitnah yang takunu fi akhir zaman, fitnah-fitnah yang akan terjadi di akhir zaman. Faqala lahu Umar, maka Umar berkata kepadanya, mata dzalika ya Ali? Pertanyaan, mata dzalika ya Ali? Kapan itu terjadi wahai Ali? Maka dijawab oleh Ali bin Abi Thalib, idza tafaqqaha li ghairi ad-din wa ta'allama li ghairi al-amal wal tumisat ad-dunya bi ghairi al-akhirah. Jika manusia mempelajari fiqh bukan untuk beramal, mempelajari ilmu bukan untuk mengerjakan, dan mencari dunia dengan mengorbankan akhirat. Lihat, pertanyaan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, pertanyaan yang tujuannya adalah bagaimana nanti kalau aku mengalami supaya aku bisa tahu. Maka ketika Ali bin Abi Thalib menceritakan fitnah-fitnah, maka beliau bertanya, mata yakunu dzalika ya Ali? Kapan itu terjadi wahai Ali? Digambarkan oleh Ali bin Abi Thalib dengan kalimat idza tafaqqiha li ghairi din. Kalau agama dipelajari bukan untuk agama itu sendiri, tapi untuk cari dunia. Kalau ilmu dipelajari bukan untuk dikerjakan. Kalau dunia dicari dengan mengorbankan akhirat, maka akan terjadi fitnah-fitnah itu. Asyahid min hadzal hadits, syahid dari berita ini atau dari hadis ini, riwayat ini adalah kalimat orang yang ta'allama li ghairil amali. Kalau manusia sudah belajar agama bukan karena amal, bukan ingin mengerjakan, belajar agama hanya untuk dunia, maka hati-hati. Saat itulah akan terjadi fitnah-fitnah, akan terjadi bencana-bencana di akhir zaman. Qul ibn a'azakumullah, diriwayatkan pula dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ketika beliau berkata kepada kaum muslimin, kaifa bikum idza lubbistum fitnah yarbu fiha as-saghir wa yahrum fiha al-kabir wa tuttakhad sunnatan. Bagaimana kalian nanti ketika kalian dikuasai oleh fitnah, ketika manusia yang kecil atau anak-anak yang kecil menjadi besar dalam fitnah, orang yang dewasa menjadi tua dalam fitnah, wa tuttakhad sunnatan, dan sunnah dan fitnah-fitnah tadi diambil sebagai sunnah, dijadikan sebagai sunnah. Fa in ghayyirat yawman qila hadha munkar. Kalau dirubah fitnah tadi, bencana tadi, penyimpangan tadi, maka orang-orang akan berkata dia telah merubah sunnah. Kalau diperbaiki, mereka akan berkata bahwa engkau telah mengada-adakan bid'ah. Karena fitnah dan penyimpangan dan kekufuran tadi sudah menjadi satu sunnah, maka ketika dirubah, mereka akan berkata ghayyurus sunnah, sungguh telah dirubah sunnah menjadi bid'ah, atau mereka mengada-adakan perkara baru. Maka ditanya oleh kaum muslimin, mata dzalik? Wahai Ibnu Mas'ud, kapan itu terjadi? Ini kabar menunjukkan bahwa Ibnu Mas'ud pernah mendengar dari Rasulullah SAW bahwa umat ini nanti akan dikuasai fitnah-fitnah, akan diliputi berbagai macam fitnah-fitnah, dan fitnah itu seperti anyaman tikar, udan, seperti anyaman tikar karena banyaknya dan rapatnya. Gelisah kaum muslimin mendengar berita itu, sampai dikatakan yang kecil menjadi dewasa dengan fitnah, yang dewasa menjadi tua dalam fitnah. Dan ketika fitnah itu mau diperbaiki, orang-orang berkata jangan mengada-adakan bid'ah. Ketika mau dirubah menjadi baik, dikatakan kamu telah mengerjakan kemunkaran. Maka para kaum muslimin bertanya kepada Ibnu Mas'ud, mata dzalik? Itu kapan terjadi wahai Ibnu Mas'ud? Qala idza qallat umana'ukum wa kathurat umara'ukum wa qallat fuqaha'ukum wa kathura qurra'ukum wa tafaqqaha li ghairi ad-din wal tumisat ad-dunya bi ghairi al-akhirah. Dikatakan oleh beliau, nanti
ketika qallat umanaukum, ketika semakin sedikit orang-orang yang amanah di antara kalian. Wa kathurat umaraukum, dan semakin banyak penguasa-penguasa kalian. Penguasa semakin banyak, tetapi orang yang terpercaya semakin sedikit. Orang yang memegang amanah semakin sedikit. Dan qallat fuqahaukum, sedikitnya fuqaha kalian, ahli fiqihnya, ahli ilmunya sedikit. Wa kathura qurraukum, tapi semakin banyak pembaca-pembaca kalian, ahli qiraah, membaca bacaan Al-Quran dengan bagus dan sebagainya banyak. Yang pandai membaca banyak, tetapi yang memahami sedikit. Berarti gambaran tadi bahwasanya akan datang fitnah-fitnah yang rapat meliputi kalian sampai dijadikan sebagai sunnah. Kapan itu terjadi? Kalau sudah banyak orang-orang yang tidak amanah, dan banyak orang-orang yang tidak berilmu, dan banyak orang-orang yang belajar agama bukan karena amal, bukan karena din, tetapi karena dunia. Kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, nanti kalau qallat fuqahaukum, jika semakin sedikit orang-orang faqih kalian, wa kathura qurraukum, dan semakin banyak pembaca-pembaca kalian, wa tafaqqaha li ghairid din, dan mulai manusia mempelajari fiqh bukan karena agama. Wal tumisatid dunya bi'amalil akhirah, dan dunia dicari dengan mengorbankan akhirat. Dunia dicari dengan amalan-amalan akhirat, yakni amalan agama. Amalan agama dijadikan alat untuk memperbanyak dunia. Demikian kharrajahu Abdur Razzaq fi kitabih. Demikian dikatakan, dikeluarkan oleh Abdur Razzaq dalam musannafnya. Walihadzal ma'na kana katsirun min as-sahabati wat tabi'in yakrahuna as-su'al. Oleh karena itulah dari kalangan para sahabat maupun para tabi'in, mereka enggak suka untuk banyak bertanya. Khawatir pertanyaan-pertanyaan mereka sudah bukan karena agama lagi, tetapi karena hanya sekedar urusan-urusan dunia atau urusan-urusan yang bukan agama, tetapi dia hanya urusan kepuasan pribadinya. Saya belum puas kalau belum bertanya. Coba kalau begini bagaimana? Kalau begitu bagaimana? Kalau begini bagaimana? Kalau begitu bagaimana? Dikatakan soal anil hawadith qabla wuqu'iha. Mereka para sahabat dan para tabi'in tidak suka bertanya tentang hawadith, tentang kejadian-kejadian yang belum terjadi. Wala yujibuna an dzalik, dan juga kalau mereka yang ditanya, mereka pun tidak mau menjawab. Jadi mereka tidak suka bertanya tentang sesuatu kejadian yang belum terjadi, dan mereka tidak suka menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkait dengan perkara-perkara yang belum terjadi. Ya, ini seperti pertanyaan yang sering kita contohkan, bagaimana kalau nanti sholat di bulan? Mereka nggak suka bertanya seperti itu, dan juga mereka nggak suka menjawab pertanyaan yang seperti itu. Kita lihat, dikatakan oleh Amr bin Murrah, kharaja Umar ala-nas, Umar keluar menemui manusia. Faqala ahraja alaikum an tas'aluna an ma lam yakun, fa inna lana fi makana syughlan. Dikatakan sungguh memberatkan atas kalian, an tas'aluna an ma lam yakun, fa inna lana fiha kana syughlan. Sungguh menyibukkan kami pertanyaan-pertanyaan kalian yang kalian tanyakan kepada kami tentang apa yang belum terjadi. Karena sesungguhnya pada sesuatu yang kana syughlan, pada perkara yang sudah terjadi itu ada kesibukan. Tentunya di sini kananya adalah kana yang tamah. Kana yang tamah bukan yang membutuhkan isim dan khabar, bukan yang membutuhkan mansub, tetapi maknanya adalah terjadi, yakun. Maka dikatakan fa inna lana fi makana syughlan, sungguh pada apa yang sudah terjadi saja kami sudah sibuk. Apalagi kalian mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjadi atau kejadian-kejadian yang belum terjadi. Pada apa yang sudah terjadi itu sudah merupakan kesibukan bagi kami.
Kamu tanya ini terjadi di sana begini, terjadi di sana begini, bagaimana fatwanya? Maka para ulama sudah sibuk dengan amma kana, apa yang sudah terjadi. Maka jangan kalian bertanya perkara-perkara yang belum terjadi. Qala ibn a'azakumullah wa 'an ibn Umar. Diriwayatkan pula dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, radhiyallahu taala anhuma. Qala la tas'alu 'amma lam yakun. Jangan kalian bertanya apa-apa yang belum terjadi. Fa inni sami'tu Umar, sungguh aku mendengar Umar melaknat penanya-penanya, orang yang bertanya dengan tentang sesuatu yang belum terjadi. Dikatakan demikian oleh Ibnu Umar. Wa kana Zaid bin Thabit idza su'ila 'an syai'i yaqul, dan Zaid bin Thabit juga ketika ditanya tentang sesuatu yang belum terjadi, dia menjawab, kana hadza, ingat kananya adalah kana at-tamah bukan an-naqisah, yang bermakna terjadi. Kana hadza, apakah sudah terjadi yang demikian? Fa in qalu la, kalau mereka menjawab belum, maka dia akan berkata, qala da'uhu hatta yakun, biarkanlah. Kalau belum terjadi, biarkanlah sampai terjadi. Demikian kata Zaid ibn Thabit. Wa qala Masruq, juga dikatakan dalam Masruq rahimahullahu taala, sa'atu Ubay bin Ka'ab an syai'in, aku pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang satu masalah. Ternyata Ubay bin Ka'ab juga bertanya dengan pertanyaan yang sama seperti pertanyaan Zaid bin Thabit. Apa itu pertanyaannya? Akana ba'd? Akana ba'd? Apakah sudah terjadi? Faqultu la, aku katakan belum. Maka beliau berkata, ajimna, yakni arihna, istirahatkan kami. Ini biarkan kami istirahat. Arihna hatta yakun, biarkan kami istirahat sampai itu benar-benar terjadi. Ini jangan ditanyakan sekarang, sampai benar-benar terjadi baru kalian tanyakan. Fa idza kana ijtahadna laka ra'yana, kalau sudah terjadi, fa idza kana ijtahadna laka ra'yana, kalau memang sudah terjadi, kami akan berijtihad dengan pendapat kami. Qul inna a'udzukumullah, yakni pendapat mereka dari Quran wa sunnah. Wa qala Sya'bi su'ila Ammar an mas'alatin faqal, dikatakan oleh Sya'bi rahimahullah bahwa Ammar radhiyallahu taala anhu juga pernah ditanya. Faqala, ketika ditanya dengan satu masalah, dijawab, hal kana hadza ba'du, apakah terjadi yang seperti ini? Hal kana hadza ba'd? Qalu la, dijawab tidak. Qala fad'una hatta yakun, maka biarkan kami, kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, biarkan kami, jangan sibukkan kami sampai benar-benar terjadi. Demikian para salafus saleh, tidak suka untuk bertanya perkara-perkara yang belum terjadi, dan tidak suka pula menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum terjadi. Bahkan mereka menegur orang-orang yang bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjadi. Rasulullah SAW sebagai uswah mereka dan uswah kita dan seluruh kaum muslimin, ketika ditanya tentang satu masalah, Sahihain, bahkan dinukil dalam Umdatul Ahkam, ditanya Rasulullah SAW tentang sesuatu, ya Rasulullah, bagaimana tentang kalau ada seseorang yang mendapatkan istrinya, melihat bukti-bukti kalau istrinya itu berzina, dan tidak punya saksi, tidak punya bukti-bukti yang bisa ditunjukkan oleh orang lain, hanya dia yang tahu. Kalau aku biarkan dia bersamaku, aku membiarkan sesuatu yang azim. Belum bilang aku, kalau dia membiarkan menjadi istrinya sesuatu yang azim, kalau dia ucapkan juga mengucapkan sesuatu yang besar. Ini mau mengucapkan tentang istrinya sendiri kan besar, azim. Rasulullah diam. Karena pertanyaannya masih kalimat, bagaimana kalau ada seseorang sampai pada waktu berikutnya dia datang lagi dan bertanya dengan kalimat, ya Rasulullah, sungguh apa yang aku tanyakan kemarin itu benar-benar terjadi padaku, apa yang aku lakukan? Baru Rasulullah SAW menjawab, sampai kemudian diajarkan bagaimana li'an. Ini hukum li'an, untuk mengucapkan dengan sumpah 4 kali dan diakhiri dengan laknat, semoga laknat atasku kalau aku berdusta. Dan juga istrinya
disuruh untuk menyatakan sungguh aku tidak berbuat, dengan sumpah dengan nama Allah 4 kali, dan kemudian yang keempat dengan tambahan semoga kemurkaan Allah atasku kalau aku berdusta. Kemudian dipisahkan. Ini hukum li'an. Pertanyaan pertama ketika dengan kalimat, dengan sighah yang majhul, dengan kalimat ada seseorang, bahwasanya bagaimana kalau seseorang, bagaimana kalau terjadi yang belum terjadi, seakan-akan, maka Rasulullah masih diam, tidak menjawab. Tetapi ketika menyatakan, ya Rasulullah, apa yang aku tanyakan itu benar-benar terjadi padaku, baru dijawab. Kaum muslimin yang saya hormati, demikian dikatakan oleh Ammar, da'una hatta yakun, biarkan kami, jangan kalian sibukkan kami sampai benar-benar terjadi. Fa idza kana tajassamnahu lakum, kalau memang benar-benar terjadi, maka kami akan bersungguh-sungguh untuk kalian. Ini bersungguh-sungguh mencari fatwanya untuk kalian. Demikian pula diriwayatkan dari Salat Ibn Rashid rahimahullahu ta'ala, dia berkata, aku bertanya kepada Tawus Ibn Kaysan an syai'in fantaharani, aku tanya kepada Tawus Ibn Kaysan tentang satu masalah, fantaharani, maka dia menegurku dan berkata, akana hadha, apakah terjadi yang demikian? Qultu na'am, aku katakan ya. Qala Allah, qultu Allah. Qala inna ashabana akhbaruna ala Mu'adz bin Jabal, sungguh sahabat-sahabat kami mengkabarkan kepada kami riwayat dari Mu'adz bin Jabal. Dijawab setelah bertanya dengan teguran, apa terjadi? Naam, benar-benar terjadi. Sungguh dengan nama Allah? Iya, dengan nama Allah terjadi. Baru dijawab. Dia tidak mau menjawab kecuali setelah yakin bahwa perkara itu benar-benar terjadi. Maka dikatakan bahwa Mu'adz bin Jabal annahu qala ayyuhan nas la ta'ajjalu bil bala qabla nuzulihi fayadhhab bikum ha huna wa ha huna fa innakum in lam ta'ajjalu bil bala'i qabla nuzulihi lam yanfakul muslimun an yakuna fihim man idza su'ila saddada aw qala wuffiqa. Dikatakan riwayatnya dari Mu'adz bin Jabal bahwa dia mengatakan, wahai manusia, la ta'ajjalu bil bala'i, jangan kalian terburu-buru dengan bencana qabla nuzulihi, sebelum terjadinya. Wa yadhhab bikum hahuna wa hahuna, yang akhirnya akan yudhib bikum, yang akan memporak-porandakan kalian ke sana dan kemari. Fa innakum illam ta'ajjalu bil bala'i qabla nuzulihi, kalau kalian tidak terburu-buru dengan satu bencana sebelum terjadinya, lam yanfak al-muslimun an yakuna fihi man idza su'ila saddad, maka tidak lepas di antara kaum muslimin mesti akan ada di tengah mereka orang yang kalau ditanya akan menjawab dengan lurus, atau dikatakan kalau ditanya wuffiq, akan dijawab dengan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Qul inna a'azakumullah, tidak disebutkan pertanyaannya apa, tetapi dibahas bahwa kita tidak boleh terburu-buru dalam satu bencana. Jangan sampai kita menyatakan kapan mereka ini diazab, atau kapan turunnya azab, atau berkaitan dengan masalah yang perang sekalipun, jihad sekalipun, tidak boleh kita kemudian terburu-buru, kapan perang, saya ingin cepat berperang, tidak boleh. La tatamanna liqa al-adu, jangan kalian berharap-harap untuk bertemu musuh. Tetapi idza laqitumuhu fathbutu, tetapi kalau kalian sudah menghadapi musuh, jangan mundur. Jadi jangan berharap untuk bertemu dengan suatu perkara yang akan membuat sesuatu yang besar, bencana, kerugian bagi kalian. Jangan diharapkan. Tetapi kalau sudah ada di hadapan kalian, maka jangan mundur. Majulah biidznillah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Qul inna a'azakumullah, kama ruwiya, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis-hadis tentang masalah itu. Qala, dikatakan wa qad kharrajahu Abu Dawud fi Kitab al-Marasil, diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Kitab al-Marasil, marfu'an min tariq Ibn Ajlan ibn Tawus an Mu'adz qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ta'ajjalu bil baliyati qabla nuzuliha, jangan kalian terburu-buru dengan satu bencana sebelum terjadinya. Fa innakum in lam taf'alu lam yanfaqul muslimun minhum man idza qala saddad aw wuffiq
wa annakum in ajiltum tashattata bikumus subul hahuna wa hahuna. Jangan kalian terburu-buru ingin cepat mendapatkan satu ujian sebelum turunnya, sebelum terjadinya ujian tersebut. Fa innakum in lam taf'alu, kalau kalian tidak mengerjakan, ya tidak terburu-buru, lam yanfaqul muslimuna minhum, sungguh enggak lepas di antara muslimin akan ada orang-orang yang kalau berkata ucapannya lurus, atau dikatakan kalau berkata ucapannya mendapat taufik. Wa annakum in ajiltum, dan kalian kalau terburu-buru, tashattata bikumus subul, kalian akan tercerai-berai hahuna wa hahuna. Kadang ada orang yang justru menunggu ujian. Kapan terjadinya ujian bagi saya? Bencana yang niscaya saya akan istiqomah. Ujian berat yang insya Allah saya akan lulus. Jangan mengharapkan ujian-ujian berat, jangan mengharapkan bencana, jangan mengharapkan perang. Jangan. Tetapi ketika sudah turun bencana, kalian harus sabar. Kalau sudah turun perintah jihad, kalian harus istiqamah dan thabat, harus mantap kalian dan tidak mundur. Dikatakan makna irsalihi anna Tawusan lam yasl min Mu'ad, tapi dikatakan marasi, dan dikatakan di sini mursal. Apa makna irsalih? Makna irsalihi, makna mursalnya adalah anna Tawusan lam yasma' min Mu'ad, bahwa Tawus tidak mendengar dari Mu'ad, sehingga dikatakan hadis ini lemah, mursal. Wa kharrajahu aidan min riwayat Yahya ibn Abi Katsir an Abi Salamah an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bima'nahu mursalan. Ternyata dikeluarkan pula oleh Yahya ibn Abi Katsir dari Abi Salamah dari Nabi, dan juga hadisnya mursal, semakna dengan hadis yang sebelumnya. Wa rawa Hajjaj ibn Minhal haddatsana Jarir ibn Hazim annahu qala sami'tu Zubair ibn Sa'id rajulan min Bani Hisham qala sami'nu asyakhana yuhaddithuna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalu fi ummati man idza su'ila saddad wa arshad hatta yas'alu an ma lam yanzil tabinuhu fa idza fa'alu dhalika dhahaba bihim hahuna wa hahuna. Dikatakan oleh Hisham atau rajulan min Bani Hisham, aku mendengar asyakhana yaqulun, aku mendengar dari guru-guruku, syekh-syekhku, mereka semuanya menyampaikan kepadaku bahwa Rasulullah SAW menyatakan, la yazalu fi ummati, sungguh akan tetap ada di umatku orang-orang yang kalau ditanya jawabannya lurus dan membimbing, sampai ketika yas'alu an ma lam yanzil, hingga ketika manusia bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjadi, atau pertanyaan tentang sesuatu yang belum terjadi, yang lam yanzil tabyinu, yang belum datang keterangannya. Fa idza fa'alu dzalika dhahaba bihim hahuna wa hahuna, maka ketika mereka sudah melakukannya, maka tiba-tiba mereka justru tercerai-berai ke sana dan kemari. Sebagaimana yang telah lalu kita bahas, bahwa kalimat la tas'alu bisa bermakna jangan kalian bertanya, dan bisa pula jangan kalian meminta sesuatu, meminta jawaban atau meminta sesuatu, bukti-bukti atau sesuatu. Maka dikatakan di sini, apa yang belum terjadi tunggu sajalah. Imma akan datang keterangannya dari Allah langsung di zaman risalah, di zaman kerasulan akan turun wahyu, atau Rasulullah SAW akan menyampaikannya pada waktunya yang tepat, atau kalau di zaman setelah Rasulullah SAW, niscaya para ulama akan menyampaikannya kepada mereka pada waktunya, atau para ulama akan menyampaikan ketika terjadi masalah tersebut. Tunggu, jangan bertanya tentang sesuatu yang belum terjadi karena terburu-buru. Bagaimana kalau terjadi begini dan begitu? Belum terjadi, tapi sudah digambarkan, dibayangkan perkara-perkara yang mengerikan. Bagaimana kalau terjadi pertempuran atau terjadi perpecahan, kalau terjadi begini atau begitu? Maka dikatakan jangan bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjadi. Ini pertanyaan tentang sesuatu yang belum terjadi, karena itu maknanya adalah kalian terburu-buru dengan satu masalah yang
sesungguhnya nanti ketika terjadi akan ada keterangan dari Allah Subhanahu wa taala melalui para ulama. Karena mereka pewaris Nabi yang menyampaikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa qad rawa as-Sanabihi dari Muawiyah dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam annahu naha 'anil ughlutat. Bahwasanya beliau melarang al-ughlutat. Ini juga hadis yang lemah, dhaif, dan ughlutat adalah sesuatu yang membuat orang jadi salah menjawab. Ya, ini pertanyaan-pertanyaan yang dengan kalau sehingga memungkinkan orang yang alim pun menjadi tergelincir dengan pertanyaan tadi. Ini al-ughlutat. Tetapi riwayatnya juga lemah seperti riwayat yang sebelumnya. Nah, wa kharaja al-Imam Ahmad, dan dikeluarkan oleh Imam Ahmad, wa fasarha al-Auza'i wa qala hiya shaddad al-masail. Dikatakan apa yang dimaksud dengan ughlutat diriwayatkan oleh Imam Ahmad, nukilan bahwa itu ditafsirkan oleh Al-Auza'i bahwa makna al-ughlutat adalah shidad al-masail, pertanyaan-pertanyaan yang susah, pertanyaan-pertanyaan yang jelimet. Kamu ini sedang ngetes ustadzmu apa sedang cari ilmu? Saya cari ilmu. Cari ilmunya untuk apa? Ya untuk diamalkan. Taib, kalau untuk diamalkan, apakah itu sudah terjadi? Belum, cuma nanti kalau saya mengalami terjadi bagaimana? Ya sudah, nanti sajalah. Nanti sajalah kalau sudah terjadi. Kadang-kadang mereka sungguh bertanya dengan pertanyaan yang aneh-aneh tentang masalah jual beli oksigen, tentang masalah nanti akan terjadi, Ustaz. Astagfirullah, ini nanti aja kalau terjadi. Baru tanya lagi kepada para ulama, bagaimana kalau sudah oksigen rebutan, dan kemudian bertanya apakah itu tidak termasuk air, api yang kata Rasulullah SAW bahwa itu adalah milik bersama. Bagaimana nanti? Ini namanya ughlutat, perkara-perkara yang syidad minal masail, pertanyaan-pertanyaan yang menjelimet yang belum tentu terjadi, dan mereka dalam keadaan belum mengalami, berarti belum butuh untuk menerapkannya. Tetapi ditanyakan, apa tujuannya? Kalau bukan hanya merepotkan gurunya dan membuat jengkel murid-murid yang lainnya. Habis waktunya sama si fulan. Akhirnya pada ngelamun semua, nunggu si fulan ini rewel, pertanyaannya sekian banyak, tapi belum terjadi semuanya. Riwayat-riwayat yang tadi tidak bisa jadi hujjah. Tetapi aqwal ulama rata-rata mereka mengucapkan dengan kalimat yang sama. Jangan kalian bertanya perkara-perkara yang belum terjadi dan belum dibutuhkan oleh kalian. Dikatakan oleh Isa bin Yunus, hiya ma la yahtaju ilaihi min kaif wa kaif. Kata Isa bin Yunus, yang dimaksud ughlutat adalah perkara yang tidak dibutuhkan, pertanyaan-pertanyaan yang belum dibutuhkan, kaifa wa kaifa. Bagaimana kalau begini, kalau begini, bagaimana. Wa yurwa min hadithi Thauban, juga sigahnya sighatut tamrid. Ibnu Rajab menyebutkan dengan kalimat wa yurwa karena memang hadis ini lebih dhaif dari yang sebelumnya, lebih lemah dari yang sebelumnya. Qala wa yurwa min hadithi Thauban an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sayakunu aqwamun min ummati yaghlatuna fuqaha'ahum. Sungguh akan terjadi kaum-kaum dari umatku yang mereka mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan yang termasuk ughlutat kepada fuqaha kalian. Ba'dal masail ulaika syiraru ummati, mereka lah sejelek-jelek umatku. Tetapi saya katakan tadi hadis ini dhaif, tidak bisa jadi hujjah, bahkan dhaif jiddan, lemah sekali. Wa rawal Auza'i inna Allah idza arada an yuharrim 'abdahu barakatal ilm alqa 'ala lisanihi al-maghalidh. Ucapan Al-Auza'i contohnya. Ini contoh bahwa para ulama mengucapkan dengan kalimat-kalimat yang sama. Jangan kalian bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan tentang sesuatu yang belum terjadi atau belum dibutuhkan oleh kalian. Jangan kalian bertanya kepada guru-guru kalian, pada para ulama kalian dengan pertanyaan-pertanyaan yang jelimet ternyata belum perlu, belum terjadi atau belum dibutuhkan. Di antaranya ucapan beliau Al-Auza'i rahimahullah, "Inna Allah idza arada an yuharrima 'abdahu barakatal ilm." Sesungguhnya Allah kalau ingin menghalangi seseorang untuk mendapatkan ilmu atau barakah ilmu,
maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menakdirkan orang ini lisanuhu al-maghalid. Alqa fi lisanihi al-maghalid. Niscaya Allah akan menakdirkan di lidahnya pertanyaan-pertanyaan maghalid, pertanyaan-pertanyaan al-ughlutat. Walaqad ra'aituhum aqallan nas ilman. Sungguh aku betul-betul tahu, kata Al-Auza'i, aku melihat tentang mereka-mereka yang bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, kebanyakan mereka aqallun nas ilman, orang yang dangkal ilmunya, orang yang ngeyel, yang pertanyaannya jelimet, yang pertanyaan-pertanyaannya bukan pertanyaan yang dibutuhkan untuk diamalkan, bahkan pertanyaan-pertanyaan tentang sesuatu yang belum terjadi. Biasanya mereka adalah orang-orang yang aqallu ilman, aktsaruhum kalaman, sedikit ilmunya tapi banyak ngomongnya, sedikit amalnya banyak berbicaranya, sehingga senangnya diskusi, seminar. Amalnya tidak ada, nol. Min mafraqi ra'sih, dari belahan rambutnya sampai ujung rijlihi, sampai ujung kakinya, tidak terlihat ada sunnah yang dikerjakan satupun. Salatnya, puasanya, semuanya tidak ada sunnah. Tetapi hobinya seminar, diskusi. Sampai-sampai ketika ditegur oleh seorang yang sudah sedikit mengerti sunnah, ini kita lagi diskusi, orang itu bertanya, kalau masalah ini sudah ada hadisnya, hadis sahih dalam riwayat Bukhari Muslim demikian. Makanya berhenti berbicara, bicara lagi masalah lain, diskusi lagi dibuka. Orang itu berkata lagi, yang mengerti sedikit sunnah tadi, kalau masalah ini sudah ada dalam Al-Quran, dalam ayat ini, dalam ayat itu, dalam hadis ini. Terus begitu, sampai-sampai orang tadi yang hobinya berbicara tapi bukan beramal, mengatakan kepada orang ahli sunnah ini, kamu jangan sedikit-sedikit ayat, sedikit hadis, sedikit-sedikit ayat, sedikit hadis. Kita nggak bisa diskusi. Lihat jawabannya. Jangan sedikit-sedikit dalil, dikit-dikit dalil. Akhirnya kita nggak bisa seminar, nggak bisa diskusi, kata dia. Bagaimana kita mau diskusi kalau demikian? Jadi tujuannya betul-betul ngomong. Diskusi itu kan ngomong. Tujuannya hanya bagaimana kita bisa asyik berdiskusi. Sebab kalau sudah ada keputusan dari Quran, selesai. Tinggal apa? Amal. Kalau ada keputusan dari hadis, selesai. Tinggal apa? Kerjakan. Itu mereka nggak suka. Nggak suka kalau simple, selesai. Pengennya diskusi. Kalau diskusinya rame, perdebatannya sengit, bahkan mereka sampai hujahnya hampir sama kuatnya, hujah dengan ra'yu. Bukankah berarti kalau sama kuatnya itu asyik. Ya, Masya Allah, diskusinya seru. La haula wa la quwata illa billah. Apakah kalian mempelajari ilmu agama itu untuk hanya refreshing? Apakah kalian mempelajari ilmu agama hanya untuk hura-hura, untuk asyik-asyikan? Bukankah untuk amal? Kalau untuk mengamalkannya, maka ketika ada dalil, selesai, sudah, nggak usah banyak bicara, kerjakan. Ada dalil, ada ayat, ada hadis, kerjakan. Mendapatkan riwayat-riwayat yang sahih, alhamdulillah, sami'na wa ata'na, kerjakan. Ini yang tidak disukai oleh mereka, yang kata Al-Auza'i, aku melihat mereka yang pertanyaan-pertanyaannya begitu, dikatakan aqallun nas ilman. Wala taghtarru, dan kalian jangan tertipu dengan titel-titel mereka. Al-Auza'i mengatakan bahwa aqallun nas ilman, mereka paling dangkal ilmunya, walaupun punya titel. Kenapa saya katakan begitu? Karena justru yang hobi mereka. Saya pernah ngisi kajian, yang hadirnya dosen-dosen, entah itu titelnya apa saja, yang jelas mereka dosen semua, bertitel semua. Apa kritikannya? Katanya kajiannya monoton. Maksudnya apa monoton? Anak tanya sama mahasiswa yang menyampaikan berita itu. Maksudnya apa monoton? Ya hanya sepihak. Yang kami inginkan ada diskusi, ada pertanyaan-pertanyaan yang kalau perlu kajiannya seperempat jam, diskusinya yang panjang. Baik, ini kejadian yang pertama di Jogja. Kejadian lain di Lombok. Orang ini malah sudah mengatur demikian, karena mereka yang ngatur, kajiannya sedikit, hanya setengah jam. Setelah itu pertanyaan. Saya
Saya kira pertanyaan seperti pertanyaan ahlu sunnah. Kalau ahlu sunnah tanya kan simple. Selesai apa halal haram, hadisnya apa, kerjakan. Ini ternyata saya bertanya. Silakan maju ke depan, ada mic yang khusus. Ceramah seperempat jam. Menurut saya begini, ini kajian apa? Baik, saya dengarkan. Saya bantah, maju lagi yang satu. Mengucapkan lagi argumennya. Kalau menurut saya, dengan argumen-argumennya, saya bantah lagi dengan dalil-dalil. Datang yang ketiga, bertanya lagi, maju lagi ke depan. Ana bilang, ini kajian apa seminar? Ana bilang. Ini yang disukai oleh mereka, orang-orang tadi. Padahal kebanyakan orang yang ngeyel seperti itu, yang maunya memuaskan hawa nafsunya, kebanyakan aktsaruhum aqalluhum ilman, kebanyakan orang-orang yang sedikit ilmunya, dangkal ilmunya, tapi malu kalau dia ketahuan sedikit ilmunya, sehingga dia menunjukkan, nih saya tahu. Kaum muslimin yang saya hormati, kebiasaan mereka dibiasakan seperti itu di kampusnya, maka kemudian mereka mempelajari Islam pun demikian. Ketika membaca kitab, membaca Quran, bahkan membaca hadis, itu bukan mana yang hak saya kerjakan atau bukan mana bagaimana maksudnya. Tidak dipahami kan, bukan. Tetapi dia mengkritisi. Oh ini masuk akal, yang ini oh ini kurang masuk akal, ini ini hadis ini kurang itu. Jadi bukan mencari ilmu tapi ngoreksi. Sampai mereka menulis studi kritis terhadap hadis. Hadis Nabi dikritisi oleh mereka. Kata mereka, kalian ahlu sunnah yang baca amalkan itu katanya muqallid, taklid dengan Sahih Bukhari, taklid dengan Sahih Muslim, taklid dengan Sahih Bukhari. Apakah kita tidak disuruh taklid kepada Rasulullah SAW? Walaupun maknanya ittiba', tetapi kalimat taklid itu butuh dipertanyakan. Taklid maksudnya taklid pada siapa? Kalimat taklid itu kalau kepada selain Rasulullah SAW. Kalau kepada hadis-hadis Rasulullah yang dibuktikan kesahihannya oleh para ulama, maka itu bukan taklid, itu ittiba'. Tetapi Ahlus Sunnah yang membaca kitab-kitab sahih, kitab-kitab hadis dan mengetahui sahih hadis kemudian dikerjakan, dikatakan bahwa itu adalah taklid dengan Sahih Bukhari. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena menurut mereka hadis pun perlu dikritisi. Bahkan mereka lancang menyatakan Quran pun perlu. Tetapi kata dia, adapun lafadznya tidak bisa diganggu gugat karena ini adalah Quran dari Allah dan seterusnya. Tetapi kan maknanya belum tentu seperti apa yang dipahami oleh para sahabat. Bisa jadi Al-Quran ini ketika pada zaman para sahabat dipahami oleh para sahabat. Di zaman kita bisa jadi pemahamannya beda, sesuai dengan pemahaman kita atau sesuai dengan situasi dan kondisi kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setan apa yang merasuki pikiran-pikiran mereka sehingga mereka meninggalkan sekian hujjah-hujjah dalam Quran dan hadis untuk mengikuti salaf. Kemudian dia menyatakan bahwa kita bisa mengkritisi tafsir-tafsir terdahulu. Sehingga bukan studi kritis terhadap Quran, nggak berani studi kritis terhadap tafsir Al-Quran. Yang dibantah, yang dicemooh, yang dicerca, yang dijelekkan tafsir-tafsir bil ma'thur. Tafsirnya Ibnu Katsir, tafsirnya Tabari, tafsirnya riwayat-riwayat. Dan yang mereka angkat jempol yaitu tafsir bil ra'yi, bil aqli. Ini baru cerdas katanya. Ngajari kita untuk cerdas. Padahal kalau akal kita sehat, pasti kita akan mengatakan bahwa paling paham tentang tafsir Al-Quran adalah Rasulullah SAW. Dan kemudian para sahabatnya sebagai murid-muridnya. Dan kemudian yang belajar dengan mereka. Kan begitu. Kalau mereka itu memang memiliki akal yang sehat, mereka akan mengatakan demikian. Tapi sayang, akal mereka sudah tertutup dengan berbagai macam syubhat-syubhat syaitaniyah. Nasallahu taufiq wal afiyah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.